di mana tidak keluar pemahamannya dari mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun makna yang kedua dari konsekuensi di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Oleh karena itu sebuah ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali beserta padanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimanakan kepada makna konsekuensi ibadah atau dipakai untuk makna konsekuensi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam setiap amalan yukan amalan atau amalan wajib tinggal makna ikhlas. Tidak akan sebuah amalan yang datang dari seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dibangun di atas keikhlasan. Makanya ikhlas itu adalah perkara paling agung dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena a'dhamma at-taqwa wal ikhlas billahi Subhanahu wa Ta'ala, bahwa paling agungnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala itu adalah al-ikhlas, ya. Sama yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dipakai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Dan insyaallah di malam ini kita masih melanjutkan setelah Husain bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala menyampaikan alasan beliau meminta ruqyah dengan hadis dari Buraidah bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah itu Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala memuji, ya, beliau mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang mana dengan hadis ini tentu ada faedah pada Husain bin Abdurrahman, sehingga supaya amal yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman itu tidak terhenti. Dan ini merupakan hal yang sangat indah, karena terkadang orang kalau sudah dapat ilmu dia mengamalkan, terkadang kayak kacamata kuda, dia nggak mau mendengar dari siapapun. Ini hal yang tidak benar, itu namanya ta'assub, fanatik, ya. Padahal manakala dia walaupun sudah dapat ilmu, terkadang ilmu itu ada yang terlewat, sebagaimana halnya Nabi Musa terlewat dari mendapatkan keutamaan la ilaha illallah yang sudah pernah kita bahas, sampai beliau mengatakan qul ibadika yaquluna hadza. Kan setiap hamba wahai Allah mengucapkan kalimat tersebut, artinya beliau menginginkan yang lain, ya. Tapi setelah kemudian Allah menyampaikan keutamaan kalimat tersebut, yastarih qalbuhu, hatinya merasa tenang. Ini hati yang selamat itu seperti itu. Jadi dia tidak cinta berlebihan, ya. Kalau memang dia cinta kepada Rasulullah SAW, tentu ilmu yang sudah dia dapat bahwa itu ada pada diri Nabi, kemudian datang tambahan ilmu, dia tidak akan menolak. Ini hati yang selamat, hati yang sikapnya benar, tidak kemudian dibangun di atas ta'assub. Ta'assub itu fanatik, ya, ataupun tidak mau berpaling. Maka di sini Sa'id bin Jubair kenal dia sebagai seorang tabi'in yang melihat Husain bin Abdurrahman, tabi'ut tabi'in, itu generasi terbaik, karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunuhum tsumma alladziina yalunuhum. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan generasi sahabat. Jadi kalau itu terbaik, tidak perlu kita membanggakan yang lain. Ya, kadang
umat Islam pernah jaya seperti ini, tidak ada yang terbaik lebih zamannya para sahabat, karena gurunya Rasulullah SAW. Dan guru, tentu kalau guru yang terbaik tidak akan bisa dikalahkan oleh guru manapun, ya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik generasi baru setelahnya muridnya sahabat, yang namanya tabi'in, baru setelahnya. Ini generasi emas, ya, generasi terbaik, ya. Dan nanti akan ada generasi yang mengembalikan kemuliaan Islam sebagaimana generasi awal ini. Dikala nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada umat ini Imam Mahdi. Ini dalam hadis-hadis mutawatir. Bahkan sekelas Nabi Isa alaihissalam, dia harus berada di bawah kepemimpinan dari Imam Mahdi tadi. Sampai-sampai pada Nabi Isa telah turun untuk membunuh Dajjal, itu beliau diminta menjadi imam, tetapi dia tidak mau. Tetap dia menjadi imam umat Rasulullah SAW. Tidak ada sebuah bangsa umat yang diberi keutamaan sampai sebesar ini, yang makmum bukan sekedar nabi biasa, tapi dia ulul azmi minar rusul, ya. Dia menunjukkan betapa utamanya dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikan hadasana, walakin hadasana Ibnu Abbas dari Nabi SAW anhu, namun telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda. Dan sebelum diteruskan, Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang bersama Nabi itu masih kecil, ya, sehingga beliau ini sering menjadi pelayan Nabi bersama Anas bin Malik, dan juga orang yang sahabat yang seumuran. Dan pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas ini, wadu itu alat wudu namanya air. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu alatnya. Makanya sahur, ya, sahur itu adalah alat untuk sahur, namanya makanannya. Kalau sahar perbuatan makannya, ya, sebagaimana wudu itu perbuatan wudu. Kalau wadu alat untuk berwudu, itu air. Maka beliau wadu meletakkan wadu. Kemudian Nabi SAW bertanya, man wadu'a, siapa yang meletakkan air ini? Dan Nabi waktu itu buang hajat. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan dalam bentuk fa'ukhbiro, maka dikabarkan kepada beliau, ya, padahal sebenarnya dirinya, kan, artinya beliau mengatakan, maka saya kabarkan dengan ini mutawatirnya para sahabat. Dia tidak pengen, ya, padahal beliau yang meriwayatkan di hadis, maka dikabarkan kepada beliau. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, ajari dia yang meletakkan air kefakihan, fakihkanlah dia dalam agama, dan ajari dia tafsir. Di tempat yang lain Nabi memeluk, didekap ke dadanya sambil mengucapkan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi doa tidak mesti begini, ya, didekap gitu, ya. Dan kita tahu bahwa sering orang tua marah-marah sama anaknya, kemudian mengucapkan sebuah ucapan, ya, kamu kalau tidak bisa tak nasihati, sana jadi preman betulan. Padahal tidak pernah begini, karena doa itu tidak mesti begini. Nanti kalau doa mesti begini, mau ketemu assalamualaikum, tejak waalaikumsalam, gitu, ya. Artinya doa itu bisa, apalagi jamaah yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali doa-doa itu yang tidak mesti seperti itu. Kadang juga
faedahnya yang lain, misalnya lihat istana, rumahnya kok bagus banget gitu ya. Ada orang lihat rumah yang bagus banget, ya, itu kadang takjub, biasa takjub, wajar gitu manusia. Tapi dianjurkan oleh Syekh dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan kalau Nabi itu melihat sesuatu yang bisa bikin takjub, yang bisa melupakan akhirat. La aisa illa aisul akhirat. Tidak ada kebenaran, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ya, sehingga itu nggak melupakan, ya, melupakan. Ya, apalagi kalau berantah masa Syiah, ya, dia pergi ke negeri-negeri yang ATM-nya saja emas, kan ada ATM-nya emas. Wah, kita misalnya dikasih hadiah, kemudian berlibur ke sana, jadinya bukan bersyukur, tapi merasa miskin betul. Akhirnya pulang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kadang seperti itu, makanya ingat akhirat itu penting. Ya, ingat akhirat. Kemudian beliau di saat menyediakan air wudhu tadi, ya, menyediakan alat untuk wudhu itu bersuci waktu itu untuk buang hajat. Itu babnya bab apa? Babnya bab menuntut ilmu. Ya, babnya bahwa menuntut ilmu. Makanya orang kalau dilayani seperti Nabi dilayani seperti itu, beliau pun membalas dengan ilmu. Kalau faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Ya. Dan tidak mungkin Ibnu Abbas itu seperti anak-anak kecil mungkin di terminal, ya. Ada orang sepatunya digosok, tahu-tahu gosok 5.000. Tidak mungkin gitu, ya. Tidak mungkin. Tapi ini mesti dipahami, karena sebagian itu terjadinya itu kadang mengenaskan. Ada di beberapa, kadang di kebiasaan di pondok, kadang santrinya itu sampai disuruh kerja berat, tapi pengabdian kepada ustadznya, kiainya, itu tidak seperti itu. Kalau itu berkaitan dengan adab menuntut ilmu, nyiapkan tempat kajian, tidak ada masalah. Tapi kalau itu bentuk kerja, itu nggak selayaknya kemudian kamu sudah ikut saya, ilmu itu harganya ratusan juta, kamu kerja itu tidak seperti itu. Ada yang benar, ya, ada yang benar seperti itu. Nanti bentuk sikap primordialisme, ya, dorong, tahu ya kan, dorongan, dan itu nampak seperti nampak. Makanya Abu Bakar Siddiq pada saat Nabi mau hijrah ke Madinah, itu Nabi butuh kendaraan. Yang namanya Nabi kalau butuh kendaraan, kira-kira siapa yang tidak pengen melayani? Abu Bakar sebagai mertuanya, saya carikan. Akhirnya dicarikan. Apa yang Nabi katakan? Bifama, saya bayar. Kenapa? Karena secara uruf, secara kebiasaan, kalau memberikan seperti itu biasanya jual beli. Apa kaitannya dengan menuntut ilmu? Tidak ada. Ya, makanya kalau sudah jadi ustaz, jangan mudah tak tawari mobil saya, jangan mudah untuk menerima. Lebih baik untuk dibeli. Ya, karena terkadang pengen mulia kan, tapi kadang sampai melanggar muamalah yang berlaku di tengah manusia. Kecuali kalau dengan jelas tidak ada masalah. Tapi terkadang itu tidak seperti itu, karena hati itu siapa kadang murid saya ini kaya raya, kemarin ngasih mobil, besok ngasih rumah paling, besok mungkin istrinya dikasih. Akhirnya terjadi kan, sampai ada seorang yang mengaku keturunan Rasul, istrinya diminta. Ini kisahnya, istrinya sampai diminta. Karena biasanya kalau memuliakan sesuatu ada unsur apa? Ada unsur di luar sholat, punya kedudukan, mengagungkan. Akhirnya jadinya istrinya dikumpuli, nanti kalau lahir barokah punya anak. Terjadi ada?
terjadi, ya terjadi, dan itu sudah banyak yang speak up tentang masalah itu seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, ya biasa saja, nggak kemudian gitu-gitu amat. Nabi SAW itu diserahi uang, suruh dikembangkan di saat hijrah ke Madinah, itu uang dikembalikan, dana dikembalikan untuk usaha, untuk dititipkan 3 hari 3 malam oleh Ali. Tetap profesional, itu seperti itu, ya. Sehingga mesti dibedakan. Ini kalau misalnya tahu-tahu di terminal ya, ada orang menyediakan air, bayar biro, gitu lah. Tapi nek misalnya seperti tadi menurut ilmu, dia menyiapkan seperti itu, tentu maksudnya supaya ya dapat ilmu, ya. Ini dulu waktu saya mondok, kan guru saya itu membangun rumah yang bekerja 2 orang. Kemudian waktu itu saya ajak santri untuk yuk kita bantu guru kita untuk istilahnya bantu kerja bakti lah kasarnya. Akhirnya guru saya itu melihat kok yang bekerja banyak, ya datang itu pengurusnya yang menjadi pimpinan proyeknya. Saya nggak mau gaji gitu, maksud bekerja semua. Maka pimpinan proyeknya mengatakan tak, itu mereka pengen bantu, tidak ada urusan dengan gaji. Jadi tidak ada masalah, itu sudah sama disampaikan kepada apa yang dibalas oleh guru saya. Guru saya kemudian pada pelajaran Sahih Muslim, pelajaran Sahih Muslim sama Umdatul Ahkam, pelajaran satu saya 2, Sahih Muslim sama Umdatul Ahkam. Maka beliau kemudian menyampaikan beberapa asar tindakan seperti ini. Kemudian caranya guru membalas seperti apa? Ya, caranya membalas seperti apa? Akhirnya karena mereka mencari ilmu, maksudnya ada yang dikasih hadiah kitab, ada yang kemudian dikasih pelajaran, ada yang kemudian dikasih riwayat. Beliau menyampaikan hadasan, karena beliau punya syarat sampai Imam Muslim. Ya, suatu pelajaran yang sebenarnya jarang sekali diberikan. Beliau jarang sekali menyampaikan pakai hadasan antara beliau sampai Imam Muslim itu 25 tingkatan dari rawi-rawi itu disampaikan, dan itu sangat jarang karena syarat untuk mendapatkan seperti itu biasanya Al-Quran, hafal hadis sekian, ya, hafal ini, ilmu mustalahnya sampai derajat ini. Nah, kami itu belum selesai semuanya, tapi karena satu tindakan itu kemudian beliau meringatkan hadasan fulan disampaikan. Ya, itu memang salah satu praktek manakala ada bentuk ihtimam yang bagus, mementingkan bagus, nampak akhlak, ada diberikan. Saya punya teman itu, dia hafalan hadisnya lemah. Kalau sehari setoran itu cuma dapat 4-8 hadis. Gurunya itu Khalid Ar-Radadi, tapi belum tahu. Itu beliau punya syarat tentang itu, tentang hadis-hadis. Maka karena beliau itu, teman saya ini doifun jidan, lemah hafalannya, karena yang lain kalau setoran 40 hadis, dia 4-8 hadis, ya. Karena bagusnya akhlak, dia dikasih syarat. Ceritanya saya, tapi ya jangan saya syaratnya doifun jidan gitu. Karena orang kuat hafalannya nggak seperti itu, tapi karena kebaikan akhlaknya. Karena itu praktek daripada para a'imah kita. Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ya, beliau mendengar Nabi alaihi wasallam bersabda, ditambahkan kepadaku umat-umat terdahulu, yaitu dalam Kisahul Mi'raj, aku melihat seorang nabi bersamanya itu roh itu kelompok ukuran 3-10 orang, dan ada seorang nabi bersama dia itu seorang laki-laki dan 2 orang laki-laki, dan juga seorang nabi, aku melihat seorang nabi tidak ada satu pun orang bersama dia, ya.
tiba-tiba ditampakkan kepadaku satu kelompok besar, ya, yang aku menyangka bahwa itu umatku, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini Nabi Musa dan kaumnya. Nabi menyangka salah juga ya. Ini dosa tidak dosa, tidak dosa, karena kaitannya bukan dengan syariat, bukan pelaksanaan syariat. Dia kan menyangka, jadi dia jenengan menyangka kayak polisi boyo, padahal ternyata satpam, tidak dosa. Tapi akan menjadi dosa karena ada yang mau nikah direkomendasi kayak polisi loh, nikah baru kayak ternyata satpam. Nah ini beda, ini beda. Tapi kalau menyangka tidak ada konsekuensi yang lainnya, itu tidak ada masalah. Sebagaimana kemudian dikatakan kepadaku, ini umat, ini Musa dan umatnya. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa itu salah satu rasul yang pengikutnya besar. Tidak ada yang mengimbangi besarnya pengikut dari Nabi Musa kecuali umat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian fa'abartu fa'idha sabatul azim. Kemudian aku melihat lagi, tiba-tiba nampak kelompok yang sangat besar. Dikatakan kepadaku, ini umatmu, bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa adab. Ya, bersama mereka. Sehingga di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang penting. Pertama, ukuran keberhasilan dalam dakwah tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Di sini ada Nabi tidak punya pengikut. Nabi ini pengikutnya dibandingkan Imam Syafi'i banyakkan mana? Banyak Imam Syafi'i, tetapi kedudukan Nabi ini tidak bisa dicapai oleh Imam Syafi'i. Walaupun dengan pengikutnya jutaan. Maka kalau orang meninjau keberhasilan dengan pengikut, itu sudah salah alamat. Sudah salah alamat. Karena keberhasilan di dalam menyampaikan ilmu itu sikap amanah. Apa yang Allah halalkan dia katakan halal, apa yang Allah haramkan katakan haram. Sekalipun manusia dia tidak menerima. Ini jauh lebih penting dibandingkan sekedar bagaimana pengikutnya menjadi banyak. Makanya dakwah itu tidak seperti jualan kacang goreng, kurang asin sidik tambahin garam, kurang apa lagi gula tambahin gula, bukan seperti itu. Tetapi dakwah ini dibangun di atas dia paham terhadap syariat, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhoi. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang terjadi manakala manusia supaya lebih mudah menerima. Nah ini babnya nanti, bab tentang bagaimana supaya mudah diterima, tetapi ada dalam batasan syariat. Makanya Nabi alaihi wasallam diterangkan idza khuyira baina al-amrayni fakhtar aisarahuma. Nabi itu punya kebiasaan kalau diberi pilihan dua perkara, itu milih yang lebih mudah, bukan milih yang lebih sulit, milih yang lebih mudah. Lalu kemudian ada dua perkara, misalnya ini bisa tercapai, yang ini mesti muter-muter lewat Jogja, lewat Magelang dan Purworejo, milih saja lebih dekat dan lebih mudah. Wah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ini prinsip itu perlu untuk diketahui, sehingga jangan sampai manakala menjadi penyampai itu kaitannya melihat seperti itu. Ya, ini sudah salah fokus, ya salah fokus. Tapi hendaknya dia memperhatikan apa yang mesti disampaikan dan batasan-batasan syariat yang ada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana di sini Nabi Musa banyak pengikut, Rasulullah juga pengikutnya banyak. Ini namanya ziyadatul fadl, tambahan keutamaan. Ya, tambahan keutamaan. Tetapi ini bukan ukuran ya dari kebenaran secara mutlak. Tidak seperti itu. Ya. Andai kan kemudian secara mutlak
Nabi tidak akan mengatakan badal Islam goriban, bahasanya utuh goriban. Islam itu awalnya asing, kemudian diterima orang sangat banyak, ditaklukkan bahwa Islam tersebar di mana, namun kelak akan kembali menjadi asing. Dan kalau kita mau tinjau ya, itu banyak. Ya, contoh misalnya keterasingan orang manakala dia mendapati sujud sahwi di luar sholat. Kan kalau dalam fikih itu karena untuk memudahkan dibahas sujud sahwi itu hanya ada sebelum salam. Ada sebelum salam saja. Toh mau sebelum salam atau setelah salam itu hukumnya nggak wajib. Yang wajib sujud sahwinya, letaknya sunat hukumnya. Artinya kalau mudah sebelumnya saja daripada kalau nanti diberikan di luarnya bingung kabeh. Tapi masalahnya siapa yang bisa menjamin ingatnya kalau dia lupa itu sebelum salam? Bagaimana kalau assalamualaikum ingat kalau tadi lupa? Nah di sini ya, di sini perkara tersebut. Maka hal-hal seperti itu tidak diketahui. Bahkan pernah di suatu di lapangan, imamnya lupa baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Itu diprotes sama jamaahnya, diulangi sholatnya, akhirnya diulangi semua sholatnya. Padahal harusnya kan tidak perlu diulangi. Cukup dia nambah rakaat. Kemudian karena ada tambahan satu rakaat yang tidak ada salam, sunatnya dia sujud lagi setelah salam. Cukup seperti itu. Andai kan itu tahu. Padahal di situ di lapangan tingkat kabupaten, yang mana di situ ada MUI-nya, MUI di situ. Ya, artinya apa? Kalau sampai ada seperti itu berarti kan memang banyak ajaran itu yang belum sampai. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak. Maka kalau kita pelajari misalnya kitab-kitab kan terkenal di tempat kita fikih madzhab Syafi'i. Saya belajar beberapa kitab itu madzhab Syafi'i, kalau untuk diterapkan dia harus ngajari lama. Tidak bisa langsung sampaikan, tidak bisa. Ajari lama. Ya, contoh misalnya dalam pembayaran zakat, Pembayaran zakat itu kalau sama amil zakat itu sudah sah pembayarannya. Artinya walaupun amilnya nanti menyampaikan 2 bulan, 3 bulan setelahnya tetap terhukumi sampai pada mustahiknya dan dia sah bila bayar zakat. Tapi kalau ada panitiaan yang dia bukan amil, karena amil itu ada aturan-aturannya. Ya, itu hukumnya bukan amil zakat tetapi wakil penyampai zakat. Nah, wakil penyampai zakat ini dia harus segera diberikan. Kalau misalnya ternyata zakat itu disampaikan melalui wakil tadi, kok nggak sampai-sampai, nggak sah dia bayar zakat, dia ulangi bayar lagi supaya sampai mustahilnya. Itu ada bahasa-bahasa di dalam rincian-rincian fikih seperti itu, ya, sehingga hal-hal seperti itu yang masih banyak belum kita tahu. Lebih-lebih sama yang dirahmati Allah. Kita tahu dalam akidah ada namanya sihir. Sihir itu kan dimaklumi ya, santet, pelet, kayak gitu. Tapi Nabi mengatakan innal iyafah wa kada minal jibti. Iyafah itu apa juga? Iyafah itu orang meyakini kalau ada datang burung atau mendengar suara burung, jadi arok itu meyakini nasib burung. Karena kalau datang burung itu yakin ada isinya burungnya diusir, namanya iyafah. Itu dikatakan bagian dari jenis sihir. Artinya sihir itu macam-macam bentuknya. Jadi tatkala kita sudah punya keyakinan salah, kemudian dari keyakinan salah itu membentuk amalan sampai burung itu diusir, itu termasuk dari bentuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kan gimana? Harusnya nggak meyakini nasib burung, dan tidak perlu diusir. Tapi kalau musirnya nelai di rumah saya, karpet saya, halaman saya, nelai terus, usir boleh enggak? Nggak apa-apa, ini bukan sirik.
Artinya yang mendasari pada saat berbuat itu penting untuk diketahui dan supaya seorang dia tidak kemudian terjatuh pada satu kesalahan. Wallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syahid di sini, di umat Rasulullah ada jumlahnya 70.000 orang. 70.000 itu antri ya. Sejak zaman dari Nabi sampai akhir zaman. Wah, ini ternyata kita kalau melihat itu mandang jauh sekali. Tetapi dari sini kita punya harapan. Sebenarnya 70.000 itu siapa? 70.000 itu siapa? Pasti ada berkata. Dan Nabi SAW nanti tidak akan menunjukkan orangnya apakah sahabat atau orang, tapi menunjukkan sifat. Artinya kalau sifat, siapapun punya kesempatan untuk mendapatkan 70.000 asal dia punya sifat seperti yang disifati oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Nabi menyampaikan seperti itu, nahadha pada khala manzilahu, Nabi itu berdiri dan masuk rumah. Kira-kira kalau sudah kayak gitu penasaran betul, malah berdiri masuk rumah, pengen tahu nggak jawabannya. Nah ini makanya kalau tukang orang-orang yang menyampaikan kisah-kisah kepada anak-anak itu sudah seru-serunya ya tentang kisah para nabi, nantikan kisah selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Nah gitu. Waduh, murid-murid itu dulu guru agama saya seperti itu ya, Bu Salbiah rahimahullah ta'ala. Itu kalau cerita Nabi Nuh, cerita Nabi gak pernah diselesaikan. Besok dilanjutkan pelajaran agama berikutnya, nunggu sepekan sampai kita ada ngobrol kapan ya dilanjutkan gitu. Nah itu seperti itu. Bahkan Nabi pun berdiri, kemudian ya beliau masuk rumahnya, kemudian manusia pun penasaran fakal nasu, mereka kemudian saling membicarakan ya tentang orang tadi ya, bi ulaika, tentang siapa yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagian dari mereka mengatakan bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Sebagian orang mengatakan bisa jadi mereka adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wadakaru asya, dan mereka juga menyebutkan pendapat-pendapat lain. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dua pendapat yaitu sahabat dan orang yang terlahir dalam keadaan Islam ya, dan kemudian tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, karena ini adalah pendapat yang paling bagus. Pendapat yang paling bagus, walaupun sebenarnya bukan ini yang dimaksud, karena Nabi maksudkan sifat. Ini ada di dalam menyampaikan ilmu. Ada dalam menyampaikan ilmu itu kalau ada satu pendapat, ini berpendapat-pendapat, maka pendapat-pendapat yang ada itu disampaikan. Ya, sebelum nanti dikuatkan satu pendapat, ini juga untuk menghormati, karena apalagi kalau yang beristihad ulama, karena idza istahada al-hakimu, ketika seorang hakim yang punya tahu itu dia istihad, kemudian fa'akhta'a, istihadnya salah, falahu ajrun, dia dapat pahala 1. Jadi orang pintar itu kalau dia beristihad kok kemudian salah, itu dia dapat pahala 1. Kenapa? Karena pada saat istihad dia berusaha mencari kebenaran. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, dia istihad, taruh kata tepat, itu pun salah. Kenapa? Karena di dalam istihadnya tadi tidak dibangun di atas ilmu. Makanya kalau ada anak TK ditanya 100 kali 27 berapa? Kok kebetulan dia bisa jawab 100 kali 27 berarti 2700. Kok bener walaupun ngawur? Pinter tenang loh, bisa dipercaya. Ya mungkin kalau dia pernah belajar bisa dipercaya, tapi kalau enggak, ini mesti ditanya, kamu tahu 27 kali 100 itu apa? Dia enggak tahu. Loh kenapa bisa jawab? Ya ngira-ngira saja. Bisa diterima? Enggak. Makanya kalau dokter itu analisa salah,
Menganalisa salah tapi tidak memaksudkan dengan kesalahan, pasien tetap wajib bayar. Tetap wajib bayar dia dengan ilmu, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang tidak punya lulusan kedokteran, kemudian praktek kedokteran, kemudian mendiagnosa kebetulan benar, tetap gajinya haram. Itu pentingnya ilmu seperti itu. Jadi bukan karena duga-duga, ya, duga-duga. Nah itu. Tetapi kalau kemudian istihadnya itu sudah yakin salah, boleh diikuti nggak? Nggak boleh. Ulamanya tadi kalau kemudian istihad ternyata setelah itu tahu salah, dia wajib untuk meralat pendapatnya. Makanya Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid, pendapat dulu dan pendapat yang baru. Menunjukkan beliau mengkoreksi karena ada riwayat-riwayat yang kemudian beliau ketahui setelah berpendapat dengan pendapat qadim. Tapi pendapat yang pendapat jadid seperti itu. Balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada di dalam menyampaikan. Makanya kalau ada soalnya saja, kok ada orang beramal begini, saya terangkan aja. Ini di kalangan pendapat ini ada semua. Dalilnya ini, menurut ini dalilnya ini, menurut ini dalilnya ini. Dan kemudian yang paling kuat dalilnya adalah ini, karena riwayat ini kok bisa keliru. Yo, siapa yang bisa menjamin hadis itu di masa itu tersebar total, semua tersebar di satu tempat? Tidak. Kadang tersebar di sini, kadang sebagian di sini, sehingga yang di sini berpendapat ini. Itu adalah hal yang wajar. Makanya kalau tahiyat itu kan ada tawaluk sama tasawuf, ada istiros. Di madhab, sebagian madhab yaitu madhab Hanafi, itu duduk tahiyat awal maupun duduk tahiyat akhir tawaluk sama, tawaluk semua. Kalau di madhab Maliki, istiros semua. Saya punya murid itu dari Manado. Kalau sholat mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, istiros semua. Saya pikir karena mungkin sakit kakinya, ternyata dia menurut madhab Maliki. Dia belajarnya dulu gitu, mau apa? Kita kalau udah diteliti dalilnya ada, dalilnya ternyata ini memahami demikian. Tetapi yang paling kuat memang apa ya dipahami di dua madhab, yaitu pertama madhab Syafi'i, demikian madhab Hambali. Karena orang belakangan, ilmu belakangan itu mudah kan, lebih mudah karena belajar dari orang depannya itu kemudian nyari yang lain menjadi penyempurna. Makanya dulu waktu penemu lampu itu bukan orang Muslim ya, itu menjadi inspirasi jadinya listrik itu gitu loh. Tapi dulu waktu dibikin ya itu sudah paling ampuh ilmunya, tapi dikembangkan ilmuwan jadi sampai kayak gini ya. Termasuk pula yang lainnya, komputer itu dibikin pertama kali dengan bilangan biner itu hampir 2/3 ruangan ini. Sekarang bisa sampai segini. Apakah ini lebih pintar dari bikin komputer pertama? Nah, ini menyempurnakan ilmu yang sudah ada gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya jangan lihat kok kayak pintar Imam Ahmad ya dibandingkan Imam Malik. Enggak seperti itu. Kok lebih pintar ya? Kenapa? Karena ini tinggal mengambil kesimpulan sambil ini mengembangkan ilmu. Paham ya? Apalagi kalau sudah ilmu terkumpul terbukukan, tinggal diteliti. Makanya zaman sekarang itu zaman paling enak karena hadis sahih sudah ada yang teliti semua. Coba kalau dulu yang teliti kelana gitu, sekarang itu enak. Saya Bukhari, saya Muslim, Sunan Abi Dawud ada yang meneliti, Sunan Tirmidzi meneliti, Sunan Nasai meneliti, Mustadrak Al-Hakim ya, sudah ada Imam Dhahabi. Kemudian ini kita baca gitu, nggak perlu kemudian seperti orang-orang dulu ya. Nah itu karena apa? Menyempurnakan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW keluar, fa'akhbaru, kemudian beliau mengkhabarkan. Maka kemudian tatkala mendengar kabar itu Nabi kemudian mengkoreksi, humul ladzina la yastaqun wa la yatawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak melakukan pengobatan mereka tidak meyakini nasib buruk karena suara burung ya, dan mereka hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal.
sifat. Nabi itu sering ditanya manhum, siapa mereka. Jawabannya bukan hum kada wa kada, tapi Nabi menyebutkan sifat. Artinya kalau sifat tidak ada yang bisa mengaku. Fokusnya beramal seperti yang disebutkan dalam hadis. Pernah ada 3 orang di masa Nabi. Satu mengatakan saya akan sholat dan tidak akan tidur sholat malam. Saya akan puasa, tidak akan berbuka. Saya tidak akan menikah dengan menikahi wanita karena ingin sibuk ibadah. Nabi menegur, ditegur. Saya adalah orang yang paling takwa. Saya orang paling takut kepada Allah. Tapi saya sholat dan saya tidur. Saya puasa dan saya tidak berpuasa. Saya tetap berbuka. Dan saya menikahi wanita. Itu kan teguran pada 3. Tapi Nabi itu memberikan bimbingan di belakangnya. Bukan untuk 3 orang. Beliau mensifati man raghiba an sunnati, barang siapa benci dengan ajaranku, dia bukan golonganku. Artinya ini bagi 3 orang menjadi pengingat jangan sampai terjatuh pada seperti itu lagi, karena sudah ada kaidahnya. Jangan sampai membenci ajaran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun bentuknya tidak niat benci. Siapa yang bentuknya niat benci? Mau dia ingin menghidupkan sholat malam semalam suntuk, tidak benci. Tapi Nabi tegur, karena ini bisa jadi jalan hidup yang menunjukkan kamu cinta, mengaku cinta, tetap benci kepada Nabi. Itu yang pertama. Sehingga jamaah ini nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan itu juga faedahnya bagi seluruh umat Rasulullah. Artinya jangan sampai seorang beragama kemudian sampai lepas kendali, kemudian terlepas dari ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini akan menutup celah yang sangat banyak. Allah Ta'ala, walaupun di sebelumnya nikah sunnah, nikah itu sunnah. Ini ada isyarat orang dalam beragama itu pintu paling banyak ini gak mau nikah, tabatul ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan, kita rinci tentang 4 sifat ini, tentang orang-orang yang sudah masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada benar semata keluar serta Allah Ta'ala memberikan